perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Kita mulai dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Sebelumnya, jalur seleksi prestasi ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Seperti yang banyak teman-teman yang sudah masuk lewat jalur ini mengetahui, dulu itu pilihan program studinya itu dibatasi berdasarkan jurusan mereka di pendidikan menengah, ya kan? Apakah IPA atau IPS track itu yang akan menentukan pilihan program studinya pada saat di universitas. Dan dulu itu hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan atau angka dalam mata pelajaran tersebut yang dipertimbangkan dalam seleksi. Nah, ini menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah bagi peserta didik yang mungkin di umur yang sangat muda itu menentukan dia mengikuti track yang apa, itu tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi. Dia harus menentukan seperti apa grouping prodi yang dia inginkan sangat awal dalam umurnya dia, yang mungkin dia mengalami perubahan dan dia tidak bisa mengeksplor. Mungkin ada orang yang mengambil track IPS tetapi menginginkan mata pelajaran IPA dan sebaliknya. Dan ini melimit fleksibilitas daripada murid-murid kami. Dan yang kedua adalah dampaknya adalah hanya mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dalam jalur ini. Jadi banyak sekali murid-murid kita dan juga guru-guru kita malah tidak berfokus kepada mata pelajaran secara holistik, hanya kepada beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan prodi itu. Nah, ini menimbulkan sistem pembelajaran yang sangat terpecah-pecah dan tidak holistik. Berikut. Padahal seperti yang kita ketahui, di masa depan, peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Ya, tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Seperti contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti bagaimana cara mendesain. Pengacara perlu ilmu hukum yang sangat kuat, tapi ilmu komunikasi sangat penting dalam bidang ini. Sama di bidang film misalnya, di bidang seni atau film, di mana ilmu dasar perfilman itu sangat penting, tapi tanpa mengerti pemasaran, dia tidak akan bisa juga sukses dalam memasarkan produknya dan talentanya dia. Nah, proses seleksi PTN ini harus mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin. Dan ini adalah kenapa kita melakukan perubahan. Berikut. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal 50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi
pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Tapi perubahan yang terbesar adalah kami memasang 50% daripada bobot itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan, seluruh mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran masih ada bobotnya dan nilainya. Berikut. Ya. Dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perubahan ini? Peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Ya. Dan guru-gurunya pasti akan juga bisa melihat bahwa ada motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan angka yang cukup baik di seluruh rapor murid tersebut. Dan peserta didik juga terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Jadinya, walaupun ada 50% bobot itu adalah nilai seluruh pembelajaran, masih sampai dengan 50% sisanya itu bisa berdasarkan fokus atau spesialitas daripada murid tersebut yang berhubungan dengan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadinya di sini ada keseimbangan antara saya masih harus mendapatkan angka yang baik, rapor secara keseluruhan, tetapi yang harus lebih penting lagi adalah dan yang bobotnya sama besarnya dengan nilai rapor keseluruhan adalah area fokus saya atau spesialitas minat dan bakat saya. Berikut. Nah, untuk bisa sukses di jalur ini, peserta didik ini harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu masih penting. Ya. Jadi mereka fokus untuk belajar secara menyeluruh. Ya. Saya rasa banyak sekali guru-guru akan sangat senang dengan ini, karena banyak sekali guru-guru di tingkat SMA yang mungkin sudah melihat anaknya sudah demotivasi di beberapa mata pelajaran tertentu dan fokus kepada hanya area-area yang berhubungan dengan prodinya. Ini memberikan para siswa untuk menggali minat dan bakat secara tekun, ya, tingkatkan prestasi mereka, memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Dan juga ini meningkatkan transparansi terhadap kalau anak itu ingin mengetahui apa sih komponen penilaian untuk masing-masing prodi di masing-masing perguruan tinggi, ini bisa secara transparan tersebut bisa dicari dan anak itu bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Dan tentunya dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi yang sesuai minat bakat itu sangat penting untuk mensukseskan jalur seleksi prestasi ini.